Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita minta syukur kepada Allah pada setiap keadaan. Dan kita bermohon kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga Allah sehatkan kita semua, Allah jaga kita semua, Allah bimbing kita semua dalam situasi pandemi seperti ini. Semoga tetap kita dijaga iman Islamnya, kesehatannya, rizkinya, bahkan bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Materinya Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi. Kita akan kaji kitab Syama'il Imam Baghawi, hadis ke-198. Bisa dilihat di layar bagi yang bersama. An Muhammad ibn Sa'ad an-Nabi qala ista'dana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu nisa'un min Quraisy yas'alnahu wa yaktatharnahu aliyatan aswatuhunna ala sauti. Artinya dari Muhammad ibn Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu izin masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat Nabi ada banyak wanita dari Quraisy sedang bertanya kepada Nabi dan banyak bertanya. Aliyatan aswatuhunna ala sauti. Suara mereka bahkan lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'dana Umar tabatana al-hijab. Maka begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin masuk, maka mereka para wanita ini bersegera menutup hijab. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengizinkan kepada Umar, yakni untuk masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Umar masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa qala adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Umar berkata, ya adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Semoga Allah selalu membuatmu tertawa ya Rasulullah. Maknanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Faqala Nabi, ya ini salah satu ungkapan di tengah sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah. Itu bisa jadi tidak menggunakan kalimat bertanya, tapi kalimat berdoa. Tapi artinya itu bertanya. Semoga Allah, kalau bahasa tekstualnya itu, semoga Allah membuat gigimu tertawa. Gitu. Sintak kan gigi. Tapi artinya, semoga Allah membuatmu tertawa. Tapi maksud dari doa ini adalah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Faqala Nabi SAW, maka Nabi menjawab, Ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran wanita-wanita yang tadi di tempatku. Falamma sami'na sautak, begitu mendengar suaramu, badarna al-hijab. Mereka segera menutup hijab. Faqala Umar, maka Umar menjawab, Anta haqqo yahabna ya Rasulullah. Engkau lebih berhak untuk ditakuti ya Rasulullah. Thumma aqbala alaihin. Kemudian Nabi menghadap mereka.
menghadap ke arah mereka. Faqala ayya aduwati anfusihin, hai musuh-musuh diri kalian sendiri. Ayahabnani wala yahabna Rasulullah. Kenapa kalian ini takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqulna na'am, anta afadhu wa aghlad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar, engkau ini lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab. Benar ya ibn al-Khattab. Fawalladhi nafsi biyadi. Demi zat di mana diriku ada di tangannya. Malakiyaka syaitan qad salikan fajjan. Tidaklah syaitan bertemu denganmu sedang ia menyisiri sebuah gang, meniti sebuah gang. Illa salaka fajjan ghaira fajj, kecuali dia akan berjalan di sebuah gang yang bukan gang yang kau sisiri tadi. Hadis sahih ya. Ini dinyatakan oleh muhakkik, yakni yang meneliti hadis ini, ini Arnaud ini insyaallah, itu disebut sahih. Ya, tadi kisah yang tadi sudah kita dapatkan dari sepenggal hadis ini. Saya ulangi, Umar minta izin masuk ke tempat Rasulullah SAW. Di situ ada wanita Quraisy sedang bertanya dan banyak bertanya, bahkan suaranya lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Nah, ketika Umar masuk, mereka langsung menutupi hijab. Rasul tertawa dan Umar bertanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Alhamdulillah sinnaka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya saya tadi heran. Ini artinya semua, kenapa wanita-wanita tadi begitu mendengar suaramu langsung bergegas menutup hijab. Umar tidak enak, langsung menghadap mereka dan bertanya, kenapa engkau takut kepadaku, tidak takut kepada Rasulullah? Mereka menjawab, iya benar, karena engkau ini galak, lebih galak dari Rasulullah SAW, atau keras ya, dan engkau lebih keras dari Rasulullah SAW. Begitu mendapatkan pernyataan ini, Rasul membenarkan, benar ya Ibn al-Khattab, setan kalau bertemu dengan engkau, padahal dia sudah ada di sebuah gang, dia akhirnya harus cari gang lain selain gang yang kau jalani tadi. Ini sebuah penggalan kisah yang sangat menarik. Ya. Satu sisi kita dapati sejumlah wanita Quraisy bertanya kepada Nabi dan suaranya tinggi. Begitu dengar Umar, takut. Umar terpojok ini. Ya kan? Istilah kata ini, Umar terpojok karena dianggap engkau ini lebih keras daripada Rasulullah SAW. Dan Rasul bisa menempatkannya menjadi netral kembali. Karena kerasnya Umar ini ternyata berdampak kepada takutnya setan kepadanya. Yang awalnya dianggap merupakan kekurangan, bisa bergeser menjadi kelebihan. Inilah seni yang dimiliki Rasulullah SAW di dalam berkomunikasi, dan sekaligus ini memang merupakan mukjizat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahu setan saja takut kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Apa pelajaran penting yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Yang pertama, bahwa demikian bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk kebijaksanaan dan kemuliaan akhlak Nabi adalah tidak membiarkan orang tersudut,
di depannya. Ini kan kalau dalam bahasa, ini kan Umar ini tersudut. Karena tadi dibilangin oleh wanita Quraisy, anta afaddu wa aghlad min Rasulillah. Nah, demikianlah kita harus mencontoh Rasulullah. Jangan sampai dalam sebuah majelis misalnya, ada pihak yang tersudut, dibiarkan tersudut. Tapi harus bisa mendapatkan pembelaan. Tentu yang kayak gini butuh ilmu yang sangat luas. Nah, yang tahu bahwa setan aja takut siapa kalau nggak Rasulullah. Tapi Rasul bisa menempatkan itu sebagai bentuk pembelaan. Jadi yang awalnya itu menjadi negatif, sekarang kerasnya Umar bisa menjadi positif. Karena apa? Setan takut kepadanya. Siapa yang tidak ingin ditakuti setan? Tapi kalau ingin takut setan, maka jadilah seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, ini butuh keahlian-keahlian. Jangan dibalik justru. Senang kalau ada orang tersudut. Atau senang kalau ada orang terjatuhkan namanya. Harus ada pembelaan. Gitu. Nah, ini Masya Allah, kita di hari-hari ternyata secara tidak sadar kita akhirnya menjadi korban dari teknologi informasi karena kita tidak bijak menggunakannya. Bukan dipakai untuk kebaikan, tapi dipakai untuk saling menyudutkan, saling menjatuhkan. Saya tidak tahu ini akibat kita yang tidak dewasa atau akibat hal lain yang membuat akhirnya orang pintar pun menjadi tidak dewasa. Kenapa senang sekali mengganggu orang, menyudutkan orang, menjatuhkan nama baik orang, dan lain sebagainya. Kalau dulu zaman TV ada dampak buruk yang namanya nongkrong depan TV sampai nggak bergeser. Awal-awal TV disebut kota ajaib. Karena orang pintar pun akhirnya terbengang-bengong melihat sebuah gambar yang bahkan tidak tahu dari mana sumbernya zaman itu. Sekarang lebih. Bukan sekedar nongkrong dengan kota ajaib. Sekarang nongkrong di sebuah lempengan kecil yang dibawa kemana-mana tapi bisa membuat orang lupa daratan. Lebih daripada itu membuat orang berubah perilaku. Teknologi informasi merubah perilaku orang bisa jadi 180 derajat orang. Yang pintar tampak seperti orang bodoh. Yang soleh juga tampak seperti orang yang tidak soleh. Sehingga sekarang ini ada analisis di salah satu, ada buku. Menarik sekali. Kalau nggak salah itu, bukunya itu gini. Lie with internet. Gitulah kira-kira. Lie with sosial media. Atau kayak gitu ya. Berbohong dengan sosial media. Banyak sekali orang menjadi berbeda di sosial media. Apakah yang benar itu di sosial media atau yang benar di luar sosial media? Tampak garang di sosial media itu aslinya garang apa enggak? Tapi khusus di Amerika penelitiannya yang asli itu yang ada di sosial media. Di Indonesia harus diteliti. Di Amerika kalau kita ingin tahu aslinya seseorang, lihatlah sosial media. Itulah aslinya seseorang. Bukan yang hari-hari. Gitu. Yang hari-hari justru itulah kebohongannya. Gitu. Jadi sosial media menunjukkan karakter asli seseorang. Sementara hari-hari ia bungkus dengan kebaikan karena ada lingkungan dan kanan kiri. Seakan-akan sosial media membongkar topeng semua orang. Ini kesimpulan yang di Amerika ya. Kalau di sini perlu diteliti. Tapi intinya betapa banyak yang akhirnya
jatuh kepada perilaku senang menyudutkan, senang menjatuhkan orang, padahal sekarang kita dapat ajaran dari baginda Nabi. Ini akhlak untuk siapapun. Non-muslim tirulah akhlak Rasulullah. Muslim apalagi. Kenapa? Karena ini memang akhlak yang luar biasa baiknya. Seseorang yang sanggup menjaga ritme, di mana orang-orang tidak jatuh namanya, tidak tersudutkan, menjaga nama baik orang, merupakan akhlak yang sangat baik. Dan ini bukan hanya di konteks ini, bahkan menjadi doktrin di Islam, di dalam masalah hukum, secara keseluruhan. Yang pertama misalnya, tidak boleh membongkar aib seseorang. Ya, ini disebut dengan satrul aurah. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyam. Yang menutupi kekurangan atau aib seseorang, seorang muslim, maka Allah tutupi kekurangannya, aibnya pada hari kiamat. Yang kedua, sekira kita punya aib, ya, maka juga tidak boleh diangkat kalau Allah sudah tutupi. Jangan atas nama keterbukaan sosial, kok jadi orang yang tidak punya kehormatan, seakan-akan dianggap jujur. Itu bukan jujur, itu bodoh. Kalau Allah sudah tutupi kekuranganmu, maka jangan diangkat ke orang. Itu bagian dari kebijaksanaan dan bagian dari kebaikan yang Allah berikan. Tapi apakah berarti kita akhirnya terus berada dalam keburukan? Tidak, itu bedanya di Islam. Islam itu keburukan bukan untuk diangkat, tapi untuk diselesaikan. Tapi kapitalis itu kebalik. Yang penting diangkat, meskipun nggak selesai. Nggak, yang penting selesai. Jadi kalau Allah berikan, kalau ada kekurangan padamu, dan Allah tidak angkat, maka tutupi. Jangan dibongkar, dan selesaikan. Segeralah taubat misalnya kalau itu merupakan maksiat. Kalau kekurangan etika, selesailah, segeralah diperbaiki. Membongkar aib sendiri merupakan akhlak buruk yang tidak diajarkan oleh agama ini. Ini yang kedua. Apakah itu dianggap tidak jujur? Bukan. Nggak ada kaitan dengan jujur. Itu namanya akhlak. Gitu. Jujur itu kalau engkau memberitakan apa yang tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga, salah satu bentuk orang gimana tidak tersudut adalah bagaimana orang diharapkan bisa memberikan pembelaan kepada orang jika dia mendapatkan satu kondisi buruk dengan cara memberikan peluang bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah kebaikan. Contoh, ketika ada seorang melapor ke Rasul, ya Rasulullah saya zina. Rasul justru tidak serta-merta menerima laporannya itu. Ditanya dulu, apakah engkau ciuman? Bukan ya Rasul, bukan ciuman. Akhirnya sampai dengan paha saja? Oh, bukan ya saya zina. Nah, artinya kita diajarkan untuk mencoba memberikan tafsir baik kepada sebuah keadaan yang buruk sampai kemudian nyata-nyata bahwa itu buruk, baru akhirnya dihukum. Dengan bahasa lain, bahwa kita diharapkan untuk bisa mendahulukan husnudzon sampai fakta buruk itu memang nyata. Nah, tentu dalam konteks hukum yang Rasul katakan tadi itu namanya disebut sebagai check and recheck ya. Apakah laporannya ini benar atau memang salah kan? Orang zina ini benar dia paham zina apa enggak? Jangan-jangan orang yang lapor zina ini baru ciuman. Gitu. Itu namanya check and recheck. Nah, ini juga bagian dari cara agar orang tidak langsung jatuh. Sampai segitu Islam mendorong kita untuk menjaga kemuliaan budi. Ya, tentu
dalam bab masalah husnuzon, check and recheck, ini semuanya itu harus dijalankan secara sangat moderat. Jangan sampai atas nama husnuzon yang jelas-jelas buruk tidak dianggap buruk, itu namanya melampaui batas. Tapi juga jangan sampai karena saking inginnya mencari fakta, engkau kehilangan husnudzan. Dan hari-hari ini, situasi ini sudah acak adut. Orang ingin mencari aib orang, dibalas orang akhirnya mencari aibnya orang yang lain. Yang satu ingin menjatuhkan, yang satu akhirnya dibalas dengan menjatuhkan yang lain. Hancur sudah umat ini, hancur sudah. Padahal akhlaknya orang saling menghargai, orang saling menjaga kehormatan, orang saling menyelesaikan masalah, bukan saling membongkar masalah, saling menjatuhkan. Semua jadi saling buruk. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sosok di mana sahabatnya itu sanggup terbuka, sanggup bertanya, bahkan sampai tinggi suaranya, yakni kepada Rasulullah SAW. Ini membuktikan betapa Nabi adalah sosok pemimpin yang dekat dengan sahabat-sahabatnya. Karena apa? Karena ia sangat dicintai. Kalau Anda orang sangat dicintai, maka semua orang yang mencintaimu sanggup terbuka denganmu, bahkan bisa ditandakan dengan beraninya ia bersuara tinggi. Bukan tinggi bengok dalam arti menghinakan Rasulullah, tapi bisa jadi mereka ingin duluan tanya ke Rasulullah, sehingga suaranya jadi riuh. Gitu. Saya buat ilustrasi sekilas, seorang ayah yang sangat dicintai anak-anaknya, begitu datang, maka anaknya menjawab, "Bi, aku ini, Bi." Yang satu lagi, "Bi, kenapa sih lama-lama sih, Bi, nggak pulang-pulang?" Yang satu lagi, "Bi, aku kemarin itu ujian loh, Bi. Nilaiku 90 tahu, tapi habis ditelepon nggak diangkat-angkat." Nah, ini suaranya tinggi karena ingin yang paling didengar oleh ayahnya. Ini gambaran tadi anaknya yang satu meluk dari belakang, yang satu minta dipangku, yang satu akhirnya, kakak kok minta dipangku, aku udah mau dipangku. Suaranya riuh rendah begitu. Itu berarti ayah ini dicintai oleh anak-anaknya. Lain ketika engkau ini sangat berwibawa. Sebenarnya bukan wibawa, karena engkau ditakuti. Begitu datang, maka anak, Abi datang, gini langsung. Gimana soalmu? Ya, Bi, kemarin sudah dikerjakan, terus dia baca. Per, sudah, Bi. Umimu masak apa? Itu, Bi, tempe. Udah, suaranya rendah, terbatas, tidak berani bertanya. Itulah tanda kalau ayah ini ditakuti. Ini ilustrasi saja, memahami kondisi di Rasulullah. Para wanita Quraisy ini bertanya, padahal wanita Quraisy itu orang yang sangat menjaga namanya batas. Wanita Quraisy itu tahu batas. Tapi di sini karena ketemu Rasulullah, dia tanya dan banyak bertanya, karena Rasul emang sosok yang sangat dicintai. Nah, kalau kita tarik ke arah lebih luas masalah leadership, kepemimpinan, jadi pemimpin itu ada beberapa kondisi psikologis atau tingkatan pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang ditakuti. Ditakuti ini bisa karena kegarangannya, bisa karena kedolimannya. Macam-macam lah sebab orang takut itu. Ya, yang paling buruk, yang ditakuti karena dolim.
Naudzubillah min dzalik. Itu paling buruk. Bisa aja ditakuti karena saking kerasnya, meskipun nggak zalim. Yang kedua, yang wibawa. Ini nggak takut, tapi orang hormat sekali. Atau lebih dekatnya, yang dihormati. Pemimpin pertama yang ditakuti. Yang kedua, yang dihormati. Ketika yang dicintai. Nah, jadilah pemimpin yang dicintai. Ada sebuah riwayat dari baginda Nabi SAW. Riwayat ini. Sahih tidaknya perlu diteliti. Khairu ru'asaikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Sebagai pemimpin kalian yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Ini karena dengan cinta maka pergerakan dari tim itu maksimal sekali. Masalah cinta ini dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Rasulullah yang artinya orang-orang kalau pertama kali ketemu Rasulullah maka pastilah segan dengan Rasulullah karena Rasul sangat berwibawa. Tapi kalau sudah bercampur, yakni ketemu dengan Rasulullah sering, maka ia pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya jatuh ke cinta. Nah, begitu cinta, maka orang berani. Dan ini yang baik sekali. Bahkan anak-anak Madinah, kalau Rasul datang dari perjalanan, entah perang atau apa, itu menyambut di gerbang Madinah. Wah, Rasulullah datang. Rasulullah datang. Dan sering pagi hari mereka itu datang ke Rasulullah. Dia memegang tangan Rasulullah dan mengajak kemana-mana Rasulullah. Jadi Rasul sangat dicintai oleh semua sahabatnya. Yang besar, yang kecil, dan lain sebagainya. Oke ya. Ini yang kedua. Pelajaran berikutnya dari hadis ini bahwa wanita Quraisy termasuk wanita yang sangat kritis dibuktikan oleh berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Wanita Quraisy memang terkenal dengan kecerdasannya, keberaniannya, dan tahu batasnya. Jadi unik wanita Quraisy. Wanita Quraisy itu berani. Makanya Ummi Salamah padahal dikenal dengan kecantikannya itu berani ke Madinah seorang diri. Ya, diantar hanya satu orang, yakni dari kabilah Mahzum. Terus kecerdasannya, makanya terkadang usul-usulnya itu dahsyat sekali. Kayak usulnya Ummi Salamah ke Rasulullah, bagaimana bisa membuat sahabat itu bisa taat, ikut tahlik dengan cara lakukanlah ya Rasul yang kau perintahkan, maka mereka akan melakukan yang kau perintahkan. Itu waktu di Sulh Hudaybiyah ya. Terkenal, tetapi tahu batas. Gitu. Bukan cerdas, berani, melampaui batas. Sehingga menjadikan suaminya di belakangnya. Enggak. Wanita Quraisy tahu batas. Makanya Khadijah yang demikian hebat itu tahu batas. Di mana ia menjadi seorang wanita. Tapi berani, kokoh, cerdas. Nah, salah satu tahu bentuk batasnya itu adalah wanita Quraisy tidak mencampuri urusan laki. Wanita Quraisy tidak mencampuri urusan laki. Jadi dahsyat sekali wanita Quraisy itu. Jadi pantas kalau wanita Quraisy itu melahirkan para pemimpin. Gitu. Hampir semua panglima perang itu dari Quraisy. Terus siapa yang mendidik? Wanita Quraisy. Dahsyat sekali wanita Quraisy. Jadi sudah sudah mujarab ya, istilahnya itu sudah punya jam terbang, pengalaman hidup yang luar biasa, ditambah dengan kecerdasan dan lain sebagainya. Baik sekali jika ada wanita-wanita yang punya tipe seperti ini. Tapi tadi cerdas, berani, tapi
tahu batas. Jangan sampai tidak tahu batas. Tentu tidak mengurangi kelembutan dan lain sebagainya. Nomor 4, kita bisa belajar dari bab ini tentang masalah hijab ya, masalah hijab. Hijab dalam hadis ini ada dua kemungkinan. Yakni hijab besar itu yang menghalangi antara seseorang dengan sejumlah orang yang kayak satir gitu. Atau hijab maknanya adalah penutup wajah bagi wanita. Ada dua kemungkinan. Baik ini atau itu, dua-duanya ada fikihnya. Kalau penutup wajah itu kan memang khilaf. Ada yang namanya niqab itu kan khilaf. Ada yang mengatakan itu wajib bagi wanita, itu adalah mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik. Tapi kalau mazhab Hanafiyah itu hijab tidak wajib. Nah, makanya ini salah satu kejanggalan di negara yang mengikuti mazhab Syafi'i, tapi untuk urusan niqab, cadar, tidak taat. Aslinya pada mazhab Syafi'i itu. Jadi makanya di dalam bermazhab itu perlu fleksibel. Kenapa? Toh hampir-hampir di dunia ini mazhab sudah bercampur. Bisa dipastikan orang tidak cukup mudah berkomitmen ke satu mazhab. Dan itulah hikmah. Karena ada kondisi di mana terkadang mazhab itu tidak cukup mudah diterapkan. Kenapa? Saking kondisi dan lain sebagainya. Kayak niqab. Ya, kalau masyarakatnya memang sanggup, ya bagus. Tapi kalau nggak sanggup, ya akhirnya menggunakan mazhab yang lain. Makanya kalau berfikih itu fleksibel aja. Karena toh yang ngotot-ngotot di salah satu fikih tidak juga bertahan di fikih yang sama. Nah, juga jangan sampai kita beragama ini klaim. Katanya ikut ulama, atau ikut madhab, mengklaim iki madhab, klaim ahlu sunnah misalnya, klaim madhab syafi'i, klaim apa. Faktanya tidak mengikuti ahlu sunnah dan juga tidak mengikuti madhab syafi'i, yang diikuti hawa nafsunya. Ini pelajaran yang sangat penting, agar agama tidak menjadi tameng, topeng, untuk menjalankan agenda buruk atau agenda zalim. Naudzubillah min dzalik. Nah, atau makna kedua adalah hijab dalam arti satir tadi. Nah, itu secara hukum juga dibolehkan seorang laki-laki bisa mengajar atau menjawab pertanyaan wanita tanpa hijab karena ada urusan. Baik itu arti pertama atau arti kedua, bahwa itu punya fikihnya tersendiri. Ini sekaligus juga menjadi dasar bagi yang mengatakan bolehnya seorang laki-laki menjawab pertanyaan tanpa ada hijab kepada seorang wanita. Ya, kalau kita di majelis taklim kan gitu ya, ibu-ibu mungkin tidak pakai hijab. Tapi sebaiknya bisa pakai hijab, tergantung nanti kondisinya. Tapi hadis Rasulullah menunjukkan Nabi tidak ada hijabnya, artinya dibolehkan. Ini juga menjadi dasar tentang hal itu. Nomor 4, ya, nomor 5, ini pelajaran yang juga penting bahwa Umar di sini memiliki kemuliaan dan keutamaan tersendiri yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa setan pun kalau sudah berjalan di sebuah gang, kok Umar masuk, itu setan harus keluar dari gang itu, ganti gang lain. Karena takut bertemu Umar. Ini Masya Allah. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa, sehingga yang kayak gini mas setan gak berani godain kalau kayak gini. Ditakuti setan, jangan balik.
Jangan balik. Ditakuti oleh tetangga, tapi setan pada berani. Yang bagus, tetanggamu mencintaimu, dan setan takut kepadamu. Oke, ini pelajaran luar biasa. Kita lanjutkan hadis 199. An Salamah radhiyallahu ta'ala an. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qaumin min Bani Aslam. Rasulullah yang artinya Rasulullah SAW keluar ke kaum dari Bani Aslam, yakni pergi ke tempatnya Bani Aslam. Yatanadzaluna bis-suq, mereka sedang berlomba berpanah, berlomba panah, lomba panah di pasar. Faqala urmu Bani Ismail fa inna abakum kana rabiya. Kata Rasulullah, memanalah hai anak turun Ismail, karena ayah kalian dulu seorang pemanah. Wa ana ma'a Bani Fulan li ahadil fariqain, dan saya mendukung salah satunya ini. Famsaku bi'aidihim, maka begitu mendengar Nabi mendukung salah satunya, mereka langsung tahan, yakni tidak mau bergerak, yakni tidak mau lomba lagi. Faqala ma lahum, maka Nabi bertanya, ma lahum, kenapa mereka itu? Kalau mereka bertanya, wa kaifa narmi wa anta Bani Fulan, bagaimana kita ini ya Rasulullah, kami bisa memanah sementara kau dukung salah satunya. Qala urmu wa ana ma'akum kullukum. Deh, mananya kalian, dan saya dukung kalian semua. Masya Allah. Ini juga pelajaran yang luar biasa pentingnya lagi, betapa bijaksananya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diberikan kebijaksanaan Nabi dan kemuliaan Nabi terwujud dalam sebuah bentuk menerima masukan dari sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat yang ingin perang ini, begitu Nabi dukung salah satu, waduh, kalau dalam bahasa kita coba buat bahasa sekarangnya ya kalau Nabi dukung salah satunya ya pasti kalahlah kita yang akan didukung. Udahlah, nggak usah perang, nggak usah mana. Nah, mendengar situasi ini, Nabi bijaksana, sikap, saya dukung kalian semua. Nah, selesai ya. Jangan sampai kayak orang yang keras kepala. Loh, serah saya dukung siapapun, serah saya. Nggak boleh leader begitu, nggak boleh. Panah, jalankan perintahku. Itu memang otoriter. Itu otoriter. Bukan begitu Rasulullah. Sangat bijaksana. Lah tadi pertanyaan berikutnya, kenapa tadi itu kok dukung salah satu? Justru Nabi memberikan contoh bahwa memang boleh seorang pemimpin dukung salah satu di konteks lomba gitu. Karena ya biar seru kan. Itu boleh dukung salah satu. Tentu tanpa mengurangi keadilan. Kan Rasul adil. Ini kan lomba, ya udah dukung salah satu. Itu bagus sekali juga. Wah, didukung sama bos nih. Tapi ya nggak boleh nggak dikalahkan. Ya urusan duniawi gitu nggak apa-apa. Cuma sahabat nggak mau. Akhirnya Rasul mengambil keputusan untuk mendukung semua-muanya. Ini bagus sekali. Tadi ya, pelajaran 2 tadi boleh mendukung salah satu di konteks
Di konteks lomba, tentu tanpa harus kehilangan keadilan. Meskipun demikian, ketika sahabat memang tidak berkenan, ya Nabi menerima usulan itu. Pelajaran ketiga, bahwa disunnahkan orang mukmin itu pandai memanah. Rasul mengatakan, urmu Bani Ismail, manalah anak turun Ismail. Nah, tentu ini bisa ditarik sebagai perintah untuk seluruh kaum. Bukan hanya Bani Ismail, tapi seluruh kaum muslimin disunahkan memanah karena ini merupakan saat itu menjadi olahraga atau alat dalam mempertahankan diri. Kalau sekarang ya pandai menembak gitu. Itu misalnya gitu. Tentu ya harus dimaksudkan untuk hal-hal baik ya. Menjaga diri dan sebagainya. Di sini mungkin kalau lebih tepatnya bela diri. Karena kan orang tidak bersenjata di sini kayak di negara-negara yang mengizinkan senjata ya kayak Amerika gitu atau Eropa di sebagiannya. Ya kalau di sini ya bela diri. Nah, memanah bagian dari prosedur kita nanti zaman itu kalau ada serangan dari kabilah lain. Baik sekali Muslim itu punya kepandaian memanah. Kalau konteks menembak misalnya di beberapa negara tertentu, sini misalnya bela diri, itu baik sekali agar tidak disakiti orang dan agar bisa mempertahankan kebaikan. Nomor 4, pelajaran yang juga penting adalah bahwa Nabi dalam beristihad urusan duniawi, istilah gini, dalam urusan duniawi, Nabi itu istihad atau punya pendapat. Dan istihad atau pendapat urusan kayak gini itu longgar. Ya. Maka di dalam usul fikih itu ada satu bab. Apakah Nabi beristihad? Yang rojih jawabannya Nabi beristihad. Loh, bukankah itu ada dalil wahyu? Makanya ada dua pendapat. Nabi sama sekali tidak beristihad. Karena wa ma yantiqu anil hawa inna wa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu. Sebagian ulama mengatakan Nabi beristihad. Contoh dasarnya tadi bahwa beberapa kali Nabi berpendapat dan akhirnya Nabi merubahnya seperti di perang Badar termasuk di sini. Nah, tetapi istihad Nabi ini jika tidak mungkin salah dalam urusan agama. Kalau ia beristihad dalam urusan agama, maka sebagai proses itu, maka kalau ada apa-apa dipandu oleh wahyu. Seperti ketika Nabi mengharamkan budaknya atas dirinya setelah ada kejadian dengan Hafsah. Ya kan? Tapi langsung turun ayat. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan gara-gara ingin dapat ridho istri-istri. Maka akhirnya kembali bahwa hamba saya itu tetap halal bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika urusan duniawi atau profan, maka lebih rileks lagi. Yakni gampang saja urusan duniawi. Kayak urusan kayak gini. Nabi memilih sana, tapi akhirnya sahabat kurang ini, ya udah diganti. Ini namanya disebut istihad namanya, berpendapat. Itu gampang saja. Gitu. Makanya di sana ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi ya udah dibuat mudah aja. Ini juga sekaligus tadi kebiasaan Nabi dan kemudahan Nabi dalam urusan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6.05 menit. Kami akhiri sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.
Ini di kolom chat ada yang bertanya, saya coba bacakan sebentar. Pertanyaan dari Ibu Nurwati, sebab-sebab hal apa Ustadz yang membuat Umar ditakuti oleh setan? Kemudian, apakah orang-orang masa kini bisa seperti Umar, Ustadz? Tafadhol. Tentu tidak ada, karena ini urusan setan ya, tidak ada nas yang menjelaskan itu. Tetapi dari sikap-sikap Umar itu dapat dirunut sehingga ia punya keutamaan seperti ini. Tapi apakah orang lain nanti punya keutamaan seperti itu sehingga setan takut kepadanya? Mungkin saja. Karena ini kan Umar kan bukan seorang nabi yang punya khususiat, punya kekhususan, tapi dia hanya punya keutamaan. Jika keutamaan itu bisa ada pada seseorang zaman sahabat, itu bisa saja Allah berikan kepada sebagian orang setelah sahabat. Pertama, Umar itu orangnya sangat keras terhadap mungkar, atau lebih tepatnya keras terhadap keburukan, tegas sekali. Dan itu sikap ini berulang di hampir semua momen. Da'ni adribu unuqah, izinkan aku memukul atau memukul lehernya. Itu sering kalimat ini diucapkan oleh Umar ketika mendapati hal yang kurang baik atau bahkan dianggap mungkar. Apalagi kalau ketemu orang yang kurang ngajar ke Rasulullah, kayak orang-orang munafik itu. Itu Umar minta izin, ya Rasulullah, tak adribu unuqah, izinkan saya mau memotong lehernya. Itu yang kedua, keberanian ia membawa kebenaran. Nah, itu diberikan contohnya saat Umar hijrah. Itu luar biasa beraninya. Yang ketiga, Umar memiliki kelebihan yang namanya pandangan yang jernih. Ia punya pandangan yang sangat jernih sehingga tidak bisa dikecoh. Beberapa pandangannya disetujui oleh Allah di Al-Quran. Gitu ya. Tentang gimana perlakuan terhadap tawanan Badar. Rasul sama Abu Bakar cenderung karena saking sayangnya Rasulullah itu dan masih berharap dapat hidayah, itu ditebus saja, kali-kali nanti bisa dapat hidayah. Tapi Umar enggak. Umar mengusulkan justru dibunuh aja. Yang nomor 4, Umar itu punya firasat. Ya mungkin naik saking pandangannya itu jernih dan tajam, sehingga naik kelas menjadi firasah. Gitu. Nah mungkin dari hal-hal ini, akhirnya setan itu takut pada orang kayak gini, berani, tegas, tajam, wah gak bisa diapa-apain. Gitu kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Bagi Bapak Ibu jemaah yang di masjid, ada yang mau ditanyakan? Tuh, ada. Fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, perkenalkan nama saya Marwan. Mohon izin untuk bertanya, mungkin sedikit menyeleweng dari tema yang kita bahas pada hari ini, tapi masih berkaitan dengan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah forum kajian kitab termasuk kitab Syama'ilul Muhammadiyah ini. Jadi seharian itu kita membaca 2 kitab. Satu Arba'in Nawawi, kemudian Syama'ilul Muhammadiyah. Itu diisi langsung oleh 2 syekh. Satunya dari Syria, satunya kalau nggak salah dari Mesir. Setelah kajian selesai, pembacaan kitab Syama'ilul Muhammadiyah dan Arba'in Nawawi selesai, kita diberikan istilahnya sanad. Nah, sanad secara jama'i gitu.
Jadi pertanyaan saya, apa maksud dari pemberian sanad secara berjamaah? Sedang saya melihat contoh saya sendiri lah, waktu itu banyak sekali yang saya nggak memahami gitu. Hadis-hadis dibaca secara langsung lah, kitabnya langsung dibaca gitu. Yaitu pertanyaannya tadi, apa maksud dari pembagian sanad secara jamaah itu? Syukran. Oh iya. Ya, Masya Allah, itu bagus sekali kalau antum pernah dapatkan itu. Jadi itu namanya tradisi di dalam taklim hadis, di dalam periwayatan hadis. Jadi memang dari khusus kajian hadis itu mengenal sanad. Jadi kan dulu katakan tabi'in dapat hadis dari sahabat dari Rasulullah. Gitu. Siapa berjenjang. Nah, bagi orang generasi sekarang itu dapatnya dari mana? Nah, tradisi itu sebagiannya masih dihidupkan oleh para ulama mutaakhirin. Yakni mereka mendapatkan katakan hadis itu dari penulisnya. Misalnya saya belajar hadis Arba'in Nawawi dari guru saya. Terus dari guru saya, gurunya dari mana? Sampai dapat Imam Nawawi. Imam Nawawi dia mendapatkan hadis 40 itu dari gurunya. Dari gurunya misalnya gitu. Meskipun Imam Nawawi kan menurut hadis Arba'in ini kan dipotong sanadnya, tidak menyebutkan sanadnya. Tapi Imam Nawawi kan punya sanad sendiri terhadap hadis-hadis itu sampai ke Rasulullah. Misalnya gitu. Nah, tradisi ini dipertahankan dalam rangka kita nyebutnya kredibilitas sebuah hadis dan kredibilitas seseorang untuk membacakan hadis. Itu memang dikenal di dalam studi hadis. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dibacakan hadisnya, tapi nggak paham, ya ini akhirnya ya dapat sanad hadisnya, tapi belum dapat pemahaman hadisnya. Ya mungkin nanti bisa nanti teruskan, kalau sudah dapat sanad gitu, dikaji aja melalui guru siapa supaya sudah dapat sanadnya dan juga bisa memahami hadisnya. Yang baik adalah dibacakan hadis pada salah satu muridnya, kemudian juga dipahamkan maknanya, sehingga akhirnya dapat sanadnya dan juga dapat pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, mungkin pertanyaan terakhir karena sudah syuruk. Masih ada kaitannya dengan penjelasan tentang keberanian Umar. Nah, di masa sekarang sikap tegas dalam kemungkaran itu yang ada malah dimusuhi dan dijauhi, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Syukran. Jadi gini, masalah tegas ini, kan salah satu sahabat yang punya kelebihan ketegasan dan kekerasan terhadap mungkar itu Umar. Tapi juga harus diingat bahwa tidak semua sahabat punya sikap ini. Abu Bakar, jadi semuanya pasti anti mungkar. Cuman antinya kan beda-beda. Ada anti mungkar seperti Umar, tapi ada yang anti mungkar kayak Abu Bakar. Nah, jadi masalah itu pilihan. Bukan berarti satu-satunya model sahabat itu Umar. Ada model seperti Abu Bakar. Ada model seperti Utsman kalau Khalifah Arba. Ada model-model lain. Gitu. Nah, kalau sekarang misalnya yang keras dalam mungkar dimusuhi, ya saran saya kalau memang Anda mengambil pilihan itu, ya jalan aja, nggak apa-apa. Kenapa? Itu pilihan-pilihan. Boleh, harus ada yang kayak gitu. Ya diambil resikonya, nggak apa-apa. Ya kita juga sadarkan kepada masyarakat, jangan memusuhi yang keras pada Umar. Yang keras kepada kemungkaran. Malah justru menyintai yang lembek, yang tamayuk namanya. Tamayuk itu nggak jelas sikapnya, melambai-lambai.
Maksudnya melambai sana, melambai sini. Itu khawatir nanti malah menjadi penyakit. Penyakit tidak jelas kepada kebenaran. Bahkan bisa menjadi permisif, naudzubillah. Jangan kebalik ya. Yang permisif dicintai, yang tegas kepada kebenaran dimusuhi. Itu tentu buruk. Nah, bagi yang mengambil peran ini, itu bismillah aja, itu memang itu pilihan-pilihan sikap, dan resiko-resiko, jalan saja, nggak apa-apa. Dan kita dorong masyarakat untuk bisa lebih fair terhadap masalah ini. Tetapi bagi yang memang tidak punya karakter itu, gitu, yang memang karakternya lembut, bijaksana, gitu, ya dipertahankan saja. Khusus Indonesia memang harus diakui, mungkin perlu dipahami secara sosial ya. Khusus Indonesia, saya mencoba untuk belajar sosiologisnya. Kita memang sebagaimana Islamnya orang Indonesia itu dulu pakai ngomong-ngomong kan, nggak pakai perang, itu mirip dengan orang Madinah. Madinah itu Islamnya kan pakai dakwah biasa, bukan pakai futuhat ya, bukan pembebasan dan penaklukan kan. Nggak kayak Mekah. Mekah itu Islamnya kan pakai Fathu Makkah, Rasul datang dengan pasukan. Tapi Madinah itu khusus malah didatangi oleh Mus'ab bin Umair, dan setahun masuk Islam semua. Gitu. Jadi makanya saya suka mengkiaskan orang Indonesia itu lebih cocok pendekatannya dengan orang Madinah. Memang pakai ngomong-ngomong. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai karakter lembut, bijaksana, bisa jadi ini yang diterapkan di Indonesia. Dan bisa jadi lebih tepat. Saya beberapa kali mendapati case, selesai masalahnya hanya diajak ngomong-ngomong. Gitu. Karena orang Indonesia itu memang kayak gitu orangnya. Gitu. Emang, ya begitulah orang Indonesia. Nah, di konteks ini, bagi yang tidak punya karakter tegas keras tadi, bisa menggunakan kelembutannya. Tapi intinya, mungkarnya hilang. Bukan intinya kerasnya, tapi intinya mungkarnya hilang. Nah, kalau keras malah mungkarnya nggak hilang, ya jangan keras. Tapi bukan berarti keras dalam kemungkaran itu nggak boleh. Baik, itu baik sekali. Tapi memang harus diakui, kan nggak semua orang punya sikap itu. Gitu. Ada orang yang memang cenderung menyelesaikan dengan cara ngomong-ngomong baik-baik, tapi selesai. Itu kira-kira, itu pilihan-pilihan. Dua-duanya punya tempatnya di agama. Yang penting kita ajak masyarakat untuk menghindari kemungkaran, mencintai kebaikan, mendukung setiap amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kebalik-balik, nanti malah jadi orang munafik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan sudah terjawab, dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pembahasan 2 hadis sebagaimana yang sudah disampaikan. Sehubungan dengan waktu yang sudah selesai, Ustaz, mohon agar bisa ditutup dengan doa. Jamaah dirahmati, mari sama-sama kita angkat tangan kita memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Filana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Filana walidina wa rabbuna sighar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa alif baina qulubil muslimin. Alif baina qulubil muslimin. Alif baina qulubil muslimin. Wa hijabahum. Allahumma anzil alaihimul hidayah. Anzil alaihimul hidayah jami'an ya arhamar rahimin. Wa wahid sufufahum. Alif baina qulubihim. ولا تفرق عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.